Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya Mopunia sebagai wujud empati umat Hindu terhadap korban banjir di Bali. Pasca banjir, Tukat Padung dipenuhi endapan. Pemkot siapkan normalisasi untuk mengantisipasi banjir. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, bencana banjir yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu menelan korban dan menyebabkan kerusakan pada bangunan serta lingkungan. Hal ini mendorong umat Hindu untuk mempunyai sebagai wujud rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Bencana banjir yang melanda beberapa waktu lalu di Bali telah menumbuhkan rasa kemanusiaan dan solidaritas yang kuat di kalangan umat Hindu di Bali. Motivasi umat Hindu dalam menghadapi bencana ini lahir dari rasa empati yang tulus terhadap sesama dan sebagai wujud dari ajaran agama Hindu yang telah diwariskan turun-temurun. Ketua PHDI Bali Inyoman Kenak mengatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, empati, dan rasa keadilan adalah kunci dalam menghadapi situasi sulit. Ia pun menjelaskan bahwa Mopunia atau berderma adalah memberikan bantuan tanpa disertai rasa pamrih sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai umat Hindu. Ia juga mengingatkan agar masyarakat mampu menyeimbangkan 3 aspek kehidupan, yakni arta yaitu pendapatan, kama yaitu keinginan, serta dharma yaitu kebajikan. Dengan menyalurkan sebagian rejeki untuk membantu sesama, maka nilai empati dan kepedulian dapat benar-benar diwujudkan. Pertama, paling enggak kita harus bisa mengamalkan dulu nilai-nilai kemanusiaan itu. Nilai-nilai kemanusiaan ada rasa kasih sayang, empati, dan rasa keadilan. Itu kunci. Selanjutnya, paling enggak kita bisa mengedukasi ataupun bisa mewujud nyantrakan dari rasa empati itu sendiri, kan gitu, kepada masyarakat. Karena di Bali khususnya dalam hal bencana ini kan itu sudah terbiasa, boleh dikatakan kalau dari turun-temurun rasa atau slogan-slogan yang sering kita dengung-dengungkan di masyarakat itu sebenarnya rasa empati di masyarakat. Paling enggak ada, kan sering dengar kata-kata Briok Sepanggul. Briok Sepanggul itu artinya saling membantu, helping, kan gitu. Itu bisa ada juga slogan yang mengatakan Tatuan Masih, share. Kita harus bisa memberikan sesuatu kepada lingkungan kita, kepada masyarakat. Dan yang sering juga kita dengar rasa Tatwa Masih itu, kamu adalah aku adalah kamu, segilik seguluk selumlum sebeantake paras-paros sarpana iya, kan gitu. Artinya bahwa rasa empati memiliki itu harus selalu ada, karena itu semua didasari wujud implementasi dari sastra itu sendiri, ajaran suci kita. Itu ajaran suci kita bahwa bagaimana kita biar selalu suci. Dibilang suci kan harus mewujudkan kesucian itu. Artinya ada yadnya, ada tapa, dan ada dana. Itu kunci terakhir. Ketiga itulah yang akan menyucikan, sarana menyucikan diri sendiri. Itu dalam Bhagavad Gita. Terus ada juga beberapa sastra-sastra menyebutkan bahwa Raweda utamanya kan harus bahwa kewajiban kita adalah mempunyai, ada wajib, itu hukumnya, bukan lagi boleh melakukan punya, boleh enggak, itu adalah wajib hukumnya. Tapi kalau kita mempunyai tanpa pamrih, enggak berharap, itu hasilnya akan luar biasa nanti ya.
Masyarakat diajak untuk bersama-sama mewujudkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, serta menjadikan hal ini sebagai kewajiban yang disertai dengan niat tulus dan ikhlas demi kebaikan bersama. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, meringankan beban masyarakat atau jajaran Korem 163 Wirasatya menggelar aksi peduli bencana dengan menyerahkan ribuan paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana banjir pada 10 September lalu. Aksi yang dilaksanakan secara door-to-door ini difokuskan pada 3 titik di wilayah Denpasar. Aksi peduli bencana ini mengerahkan ratusan personil Babinsa bersama alat transportasi motornya yang langsung membawa 1.192 paket sembako ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir. Dan Rem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra SH mengungkapkan, selain serangkaian peringatan HUT TNI ke-80, juga diketahui beberapa waktu lalu Bali mengalami bencana alam yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan material. Hal ini menggerakkan TNI bersama pemerintah serta unsur lain dalam aksi nyata untuk membantu masyarakat mengatasi kesulitannya. TNI bukan hanya sebagai benteng pertahanan negara, tetapi juga mitra sejati pemerintah dan masyarakat dalam membangun bangsa. Hal ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap rakyat. Kegiatan ini mencerminkan semangat pengabdian tanpa batas prajurit TNI, serta TNI hadir lebih dekat dengan masyarakat, merasakan langsung denyut kehidupan serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kami menyerahkan sembako kurang lebih 1.192 paket untuk masyarakat yang berdampak bencana. Ini dilakukan di Makorem ini juga ada sebagian, kemudian nanti kita melakukan door to door ke masyarakat dengan menggunakan kendaraan Babinsa yang akan menyerahkan. Itu harapan kami, minimal dampak-dampak dari bencana yang dialami masyarakat bisa terbantu sedikit banyaknya. Mudah-mudahan niat baik kita ini mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa, sehingga korban-korban ini minimal sedikit banyak terbantu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari PNI, dari Korem. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk saya. Yang pasti bermanfaat sekali bagi kami warga, Pak. Karena kita semua bahan makanan, terus perabotan semua juga rusak semua. Aksi peduli bencana ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana, serta mendoakan agar Bali dapat pulih kembali. Raiswantaro, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, rencana pemindahan sementara pedagang pelataran Pasar Kumbasari ke pelataran Pasar Badung merupakan wujud antisipasi terhadap potensi bencana banjir yang diperkirakan terjadi, mengingat curah hujan yang cukup tinggi. Hal ini dilakukan demi keselamatan pedagang untuk menghindari adanya korban dan kerusakan yang diakibatkan banjir beberapa waktu lalu. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan bahwa pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran penting untuk menjaga keselamatan pedagang. Berdasarkan data BMKG, curah hujan diperkirakan akan meningkat mulai November 2025 hingga Februari 2026. Atas dasar itu, pemerintah Kota Denpasar telah berkoordinasi dengan Kepala Pasar untuk menjadikan pelataran Pasar Badung sebagai lokasi berjualan sementara. Pelataran Pasar Badung dinilai lebih mudah digunakan untuk aktivitas berdagang dengan tetap mempertimbangkan agar bisa beroperasi pada jam pagi hingga sore. Sementara untuk pedagang pelataran pasar di malam hari masih dalam pembahasan terutama terkait faktor keselamatan. Ia pun menekankan bahwa aspek keselamatan pedagang menjadi prioritas utama. Menurutnya, pemindahan ini akan memberikan rasa aman dan membuka peluang yang baik bagi keberlangsungan usaha pedagang. Pengalaman berharga ini kita jadikan tetap sebagai acuan. Kita sudah mendapatkan data dari BMKG. BMKG itu memperkirakan hujannya itu terutama di November kedua sangat tinggi sekali. Dan ini hujan diperkirakan sampai Februari.
Nah, saya sudah berkoordinasi dengan kepala pasar. Bisa tidak minimal yang pelataran kita kasih kesempatan di atas dulu untuk cuacanya membaik. Kalau di sana kan eksekusinya gampang, di jalan dia. Kalau di sini kan ya mungkin banyak pedagang, ini masih pertimbangan. Tentunya tetap mempertimbangkan yang ruko-ruko ini bisa dagang dengan jamnya dia kan hanya pagi sampai sore. Jadinya kalau ada apa-apa kan dia sudah bisa melihat langsung situasinya gitu. Masih gampang ya, mungkin pedagang pelataran malam itu kita masih pikirkan karena kan udah malam, pedagangnya banyak. Nanti dia ada yang bermayar seperti ini, kita takut juga gimana kita penyelamatannya, itu faktor-faktor keselamatan yang kita utamakan. Adapun teknis pelaksanaannya, pemerintah tetap menyerahkan keputusan akhir kepada pedagang. Namun apabila pedagang bersedia menempati pelataran Pasar Badung, langkah ini diyakini akan lebih menguntungkan dan memberikan jaminan keamanan hingga cuaca kembali normal pada Februari 2026 mendatang. Bunga Widrayani, Bali TV. Pasca banjir, Tukat Badung dipenuhi endapan. Pemkot siapkan normalisasi untuk mengantisipasi banjir. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color, harga ekonomis. Program kehamilan yang direncanakan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Peluang menciptakan keluarga berkualitas pun akan semakin besar. Bagi pasangan yang sudah menikah, mari kenali berbagai alat dan obat kontrasepsi. Ada banyak pilihan yang tepat, aman dan nyaman untuk Anda. Untuk menunda kehamilan, untuk menjarangkan kehamilan, dan agar tidak hamil lagi, pemirsa, sungai-sungai di Kota Denpasar akan menjadi sasaran upaya normalisasi akibat pendangkalan setelah masa pemulihan bencana banjir. Normalisasi diupayakan segera dilakukan mengingat diprediksi hujan sedang dan lebat turun di bulan November mendatang. Banjir yang melanda Kota Denpasar beberapa waktu lalu menyisakan endapan lumpur dan material dalam jumlah besar di sejumlah aliran sungai. Kondisi paling parah terjadi di Tukat Badung yang kini mengalami pendangkalan signifikan sehingga berpotensi menghambat aliran air ke laut. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Aryawibawa menyatakan normalisasi sungai di Denpasar dijadwalkan pertengahan Oktober 2025. Upaya ini dilakukan segera setelah masa pemulihan bencana banjir. BMKG Denpasar memprediksi hujan sedang dan lebat turun di bulan November mendatang. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Bali Penida untuk segera menormalisasi sungai sebagai antisipasi banjir. Kami akan berkolaborasi, Oktober ini kami akan lakukan pengerukan, kemudian juga normalisasi sehingga masuk bulan November, pertengahan November lah ya.
itu intensitasnya sedang dan tinggi di Kota Denpasar karena musim hujan sudah mulai masuk yang diprediksi oleh BMKG itu, sehingga kami mungkin minggu depan ini kita akan rapatkan seluruh melalui Pak Sekda juga nanti untuk mempersiapkan antisipasi langkah-langkah apa yang kita lakukan saat Denpasar itu menghadapi musim hujan. Normalisasi akan mencakup pengerukan lumpur dan pembersihan sampah di beberapa titik rawan, seperti aliran Tukat Badung. Winarto, Bali TV. Pemirsa, pemerintah Kota Denpasar secara sigap memastikan penanganan wilayah setelah diterjang banjir berlangsung optimal. Kegiatan pembersihan sampah dengan melibatkan TNI Polri, relawan, PNS, dan elemen masyarakat terus dilakukan. Fokus utama adalah memastikan proses pembersihan sisa banjir dapat berjalan cepat agar bencana banjir tidak terulang kembali. Menurut Wali Kota Denpasar, Gusti Ngurah Jaya Negara, setiap hari pasca banjir normalisasi Tukat Badung terus dilakukan dan pembersihan sampah sisa banjir terus digencarkan. Harapannya, jika hujan deras kembali datang, tidak akan ada lagi sampah yang nyangkut di sungai sehingga bencana banjir bisa diminimalisir. Dirinya mengharapkan semua desa kelurahan di Denpasar menggiatkan kembali gotong royong dan membersihkan got di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Sampah. Kami memprioritaskan yang di sungai-sungai dulu karena banyak sungai tertutup sampah. Berapa titik biar nanti kalau hujan tidak lagi banjir. Itu kita prioritaskan dulu. Untuk di warga-warga memang kita berharapkan ada gotong royong bersama. Istilahnya di lingkungan itu membantu membersihkan warga yang terdampak itu. Kita meminta dari kepala desa lurah untuk melakukan dari poskonya bergerak membersihkan. Kalau kali pemerintah keliling kehabisan, contoh sekarang di pasar. Kalau pasar nanti truk PU ke sini, di tempat lain banyak, makanya minta kepala pasar agar menyewa truk, menyewa orang untuk membersihkan pasarnya biar cepat pedagang pulih. Dari pantauan tim liputan, setiap hari upaya pembersihan sampah dan sisa banjir di sekitar Pasar Badung, Pasar Kumbasari, dan Tukat Badung terus dilakukan dengan melibatkan ASN, TNI Polri, relawan, dan masyarakat. Agus Diatmike, Bali TV. Pemirsa, kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan sungai terus dilakukan pasca bencana banjir yang menimpa Bali pada 10 September lalu. Untuk menjaga kebersihan sungai, kegiatan gotong royong dijadwalkan secara rutin setiap 1 bulan sekali dan masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah ke sungai. Pasca banjir yang menimpa Bali pada 10 September 2025 lalu, kondisi sungai di Kota Denpasar mengalami pendangkalan dan dipenuhi sampah. Untuk itu kegiatan bersih-bersih sampah di seputaran sungai terus dilakukan. Seperti pantauan di lapangan, terlihat seorang petugas pasukan biru dari Dinas PUPR Kota Denpasar tengah membersihkan sampah yang nyangkut di kawasan Tukat Badung Hulu, tepatnya di sekitaran Banyar Belong Menak, Desa Pemecutan Kajau, Denpasar Utara. Sampah yang menyangkut di kawasan sungai dihanyutkan agar dapat bermuara ke Tukat Kresek yang sudah terpasang jaring agar memudahkan proses pengangkutan sampah. Kepala Kewilayahan Banjar Belong Menak, Anak Agung Ketut Ngurah Suryo Satrio Wibawa mengatakan pada Minggu 21 September 2025 kemarin sudah dilaksanakan kegiatan gotong royong bersama warga serta OPD terkait untuk membersihkan sampah di seputaran sungai. Kedepannya kegiatan gotong royong akan terus diintensifkan setiap bulan untuk menjaga kebersihan kawasan sungai. Hari Minggu kami sudah melakukan kegiatan gotong royong bersama terkait pasca banjir yang ada di wilayah kita bersama dari pihak Banjar, desa dan OPD-OPD terkait yang ikut membantu dalam kegiatan membersihkan sungai yang ada di wilayah kami. Nah, untuk kedepannya dari Banjar ada program kerja bakti setiap bulannya sekali. Harapan Titiang selaku kepala kewilayahan kepada warga sekitar untuk selanjutnya agar tidak membuang sampah ke sungai dan bisa menjaga lingkungan agar tidak terjadinya banjir seperti halnya yang kemarin terjadi.
Sementara itu, petugas operator PUPR Balai Nusa Penida, Ketut Sumardike menambahkan kegiatan bersih sungai masih dilakukan secara manual mengingat alat berat susah turun ke bantaran sungai. Ini kemarin pas kendala banjir ini kan dari Pak Wali Kota, dari Dinas PUPR juga, terus dari Dirut PUPR juga mendatang memiliki untuk membersihkan lokasi di sini. Mungkin kan tinggal pembersihan dikit-dikit aja dan gitu. Kedepannya kan dibersihkan pelan-pelan dari pihak PU Kota juga, dari pihak PUPR juga, balai juga. Karena kemarin kendalanya kan alat berat nggak bisa masuk turun ke bawah. Nanti mungkin dibersihkan dengan cara manual dari PU Kota, dari PUPR juga. Harapannya kedepannya biar bisa kerjasama, bisa ngerti dengan keadaan itu aja. Karena sekarang ini kan warga Diki kan kurang paham lah dan kurang ngerti dengan masalah napi dampaknya pembuangan sampah. Kalau buang sampahnya di mana? Itu ada kadang-kadang banyak sih masyarakat membandel. Anak Agung Ketut Ngurah Suryo Satrio Wibawa berharap kepada pemerintah untuk melaksanakan normalisasi sungai. Melihat kondisi sungai telah mengalami pendangkalan, warga juga dihimbau agar menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai untuk mengantisipasi bencana serupa terulang kembali. Sukma Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi panen perdana ubi ungu di Bongkase Pertiwi jadi harapan baru untuk kesehatan dan ketahanan pangan. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, Desa Bongkase Pertiwi, Kabupaten Badung menggelar panen perdana ubi ungu. Acara tersebut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dinas Pertanian Kabupaten Badung, dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, serta tim penggerak PKK Kabupaten Badung. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniati Adi Arnawo menyampaikan bahwa ubi ungu memiliki banyak manfaat kesehatan. Ubi ungu sangat baik untuk menurunkan kolesterol, asam urat, dan gula darah. Karena itu masyarakat dianjurkan untuk rutin mengkonsumsi ubi ungu. Perbekal Desa Bongkase Pertiwi, Inyowan Bude, menjelaskan bahwa panen kali ini dirangkaikan dengan kegiatan temu rasa bersama para lansia. Penanaman tahap pertama dilakukan pada 15 Mei lalu dan akan dilanjutkan dengan lahan yang lebih luas. Ia menambahkan bahwa kerjasama desa dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang dipimpin oleh Profesor Made Jawi menemukan bahwa ubi ungu dari Bongkase Pertiwi berpotensi dikembangkan menjadi bahan dasar obat herbal. Kedepan Nyaman Bude ingin ubi ungu ini dapat diolah menjadi tablet herbal untuk membantu kesehatan masyarakat. Program ini juga diharapkan bisa mendukung konsep One Field One Product di desa. Harapan kami ke depan, kami sekarang mengambil dengan tingkat desa. Kami berharap nanti lewat Dinas Pertanian Kabupaten Badung, mohon izin Bapak Bupati Badung, agar kegiatan ini bisa dilanjutkan karena kami ingin mengembangkan satu produk kita, ikon kita adalah ubi ungu. Di samping itu juga untuk bahan kesehatan, dikonsumsi pun produk ubi ungu ini sangat cukup bagus. Harapan besar kami
semoga ini bisa dikembangkan di tempat lain, dan kita adalah satu pionir di Desa Bongkaso Pertiwi untuk memulai produk ini, dan kita sudah segera berproses, sertifikat kita sudah akan segera turun untuk ubi ungu. Sementara itu, Profesor Made Jawi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mengungkapkan alasan pemilihan Desa Bongkaso Pertiwi sebagai lokasi penanaman. Menurutnya, kadar antosianin dan pelaputuit yang terkandung dalam ubi ungu di desa ini paling tinggi dibanding 2 lokasi lainnya di Bali. Kondisi tanah yang subur, intensitas cahaya matahari, dan kelembaban udara di Bongkaso Pertiwi membuat kandungan obat ubi ungu lebih unggul. Pengembangannya sangat mungkin di Bongkaso Pertiwi kita jadikan sentral nanti bibit kita kembangkan di sini, masyarakat lain mungkin bisa membeli bibitnya, bibit ubi ungu. Kita jual bibit nanti, jual ubi ungu, jual produk. Panen perdana ini menandai langkah awal Desa Bongkaso Pertiwi dalam mengembangkan potensi pertanian lokal, sekaligus mendukung kesehatan masyarakat melalui pangan fungsional. Pemerintah desa bersama masyarakat berkomitmen untuk menjadikan ubi ungu sebagai produk unggulan desa. Hendra, Bali TV. Pemirsa, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menyambut kontingen Kabupaten Badung yang berhasil meraih juara umum Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2025 pada Senin 22 September 2025. Penyambutan berlangsung di depan kantor Bupati Pusat Pemerintahan Puspam Badung. Para atlet mendapatkan bonus prestasi 80 juta rupiah untuk peraih emas. 2025 ini, Bapak Bupati Badung akan Kontingen Badung pada Porprov Bali ke-16 2025 tampil dominan dengan perolehan medali terbanyak yakni 191 emas, 130 perak, dan 148 perunggu. Selisih 15 emas dengan Kota Denpasar di posisi kedua dan disusul Kabupaten Gianyar di posisi ketiga. Kabupaten Badung meraih juara umum ke-10 dan juga terbanyak berturut-turut dibanding kabupaten kota lainnya di Bali. Bupati Adi Arnawo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet, pelatih, dan ofisial yang telah mengharumkan nama daerah. Bahkan peraih medali diberikan bonus prestasi yakni 80 juta rupiah untuk medali emas. Sementara bonus bagi peraih medali lain masih dirundingkan. Prestasi Kabupaten Badung sebagai juara umum berturut-turut 10 kali ini diharapkan dapat dipertahankan dalam ajang Porprov ke-17. Kabupaten Badung berniat menjadi tuan rumah pada Porprov Bali 2029 dan berencana membangun venue pertandingan yang selama ini belum memadai. Selain itu, pembinaan atlet dan pencarian bibit atlet tetap diutamakan. Bahkan atlet tersebut sebagian besar berasal dari putra daerah. Yang ketiga, tentu saya tidak mau juga ke depan ini hanya sekedar kita menjadi juara umum. Bagaimana dijadikan momentum bahwa event-event yang bergensi seperti ini dijadikan momentum untuk mempersiapkan diri pembinaan-pembinaan. Kita tidak usahlah mencari pemain-pemain yang instan, yang pada akhirnya hanya mengejar juara. Tapi yang saya paling setuju adalah bagaimana saya minta KONI Badung untuk dari sekarang mempersiapkan. Di satu sisi, KONI Badung akan mempersiapkan atletnya. Di sisi lain, saya selaku pemerintah tentu secara regulasi saya akan mempersiapkan sarana prasarana. Sementara itu, Ketua DPRD Badung Igusti Anom Gumanti menyatakan mendukung bersama pemerintah agar para atlet diberikan bonus atas prestasinya. Pembinaan atlet sangat penting, venue pertandingan dan fasilitas olahraga di Badung masih minim, perlu dibangun maupun dibenahi. Hal ini perlu menjadi perhatian agar sarana prasarana, standar latihan, dan berkompetensi sesuai standar. Menurut saya masih menganggap minim di Badung ini fasilitas olahraga yang ada. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah ke depan, tentu bersama-sama kami untuk membuat sarana dan prasarana olahraga ini agar atlet kita lebih bisa nyaman dalam latihan, dari dalam prakompetisi. Nah, kita harus jujur akui, kita memang belum mampu sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Ketua Kontingen Porprov Badung Imade Sutamo mengatakan pihaknya bersyukur kembali Badung menjadi juara umum. Ini sesuai dengan target dari Bupati, KONI, dan Cabor yang telah berjuang memberikan hasil terbaik. Hal terpenting menurut Made Sutamo bukan hanya juara umum, melainkan utama adalah pembinaan atlet agar para atlet mampu mengukir prestasi daerah, nasional, dan internasional. Untuk yang akan datang Porprov di Buleleng, kami tidak berpikir harus juara umum, tapi kami lebih mementingkan bagaimana pembinaan atlet di Kabupaten Badung, seperti yang kami laksanakan sekarang ini. Masalah juara umum, masalah nomor 2, karena kami sudah 10 kali juara umum, ini merupakan puncak tertinggi bagi kami di Kabupaten Badung. Selanjutnya, Porprov Bali ke-17 akan berlangsung di Kabupaten Buleleng tahun 2027. Winata Bali TV. Pemirsa Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Orwil Bali menggelar sarasehan dan fashion show Lomba Busana Muslimah yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Bali, Yayasan Saroha Bali, dan IKMS Bali, bertempat di Gedung Kesiarnawe Art Center Denpasar. Acara dibuka langsung Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, didampingi jajaran ICMI, Saroha, IKMS, dan undangan lainnya. Mengusung tema pelestarian kain tenun tradisional Bali, menjaga warisan budaya Bali dalam ragam busana Muslim, digelar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Orwil Bali sebagai upaya membranding kain tenun tradisional sebagai identitas yang harus disosialisasikan hingga ke mancanegara. Ketua ICMI Orwil Bali Farida Hanum Ritonga mengatakan, sebagai masyarakat Bali tentu memiliki kewajiban dalam melestarikan kain tenun tradisional, salah satunya dengan kegiatan sarasehan. ICMI dalam hal ini berupaya mensosialisasikan serta mempromosikan keberadaan kain tenun endek hingga keluar daerah melalui balutan busana muslimah. Dengan promosi yang dilakukan tentu akan berdampak secara ekonomi terhadap para pengrajin tenun di Bali. Saat ini kain tenun endek tidak hanya digunakan sebatas pada upacara-upacara keagamaan, melainkan sudah mulai digunakan dalam berbagai kesempatan seperti sebagai seragam kerja pegawai, seragam sekolah, maupun sebagai busana sehari-hari yang diminati kalangan pejabat negara hingga wisatawan mancanegara. Seperti yang saya sampaikan juga tadi ya, bahwa kita ini kan sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat itu punya kewajiban lah mengangkat budaya Bali ini. Kalau pada tema ini terkait dengan kain tenun tradisional Bali seperti itu. Nah, tema pelestarian dan menjaga itu maksudnya kita sosialisasikan, kita promosikan, bukan hanya khususnya kita di dalam dulu ya, supaya mencintai produknya kita sendiri kan ya, dan kita juga sosialisasikan, promosikan keluar. Dengan cara seperti itu otomatis kita bisa mengangkat kesejahteraan daripada para pengrajin kain tenun atau kain tenun dari tradisional Bali ini kan seperti itu. Nah, tentunya harus banyak diminati. Nah, bagaimana caranya supaya mereka minat ya kan untuk membeli kan itu. Nah, itu cara-caranya kita yang harus kita sampaikan dengan cara kita harus memulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa sampaikan ke orang lain. Kepada Bapak Gubernur yang telah memfasilitasi kita, mendukung acara kita, semoga harapan kita terhadap Bali ya, kearifan lokal dari busana tenun tradisional Bali ini bisa lebih maju, lebih luas lagi, bisa meningkatkan kesejahteraan dari para pengrajinnya. Kegiatan sarasehan menghadirkan 3 narasumber yakni Cok Istri Chandra, Made Marlo Makara Dwaja Bandem, dan Muhammad Pawahid yang dimoderatori Muhammad Ridwan. Kegiatan juga dirangkaikan dengan lomba busana muslimah dengan balutan kain tenun endek. Sukma Bali TV. Pemirsa, Menteri Keuangan kaget tarif cukai rokok hingga 57%. Kami segera kembali dengan informasinya.
Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku kaget saat dibisiki bahwa tarif cukai rokok mencapai 50%. Menurutnya, tarif itu sangat tinggi meski mengaku belum berencana untuk menurunkan. Menko mengatakan akan mengkaji lebih lanjut terkait kebijakan tarif cukai rokok tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tarif rata-rata cukai rokok yang kini sudah mencapai 57%. Angka tersebut dinilai sangat tinggi dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya. Menurut Purbaya, kebijakan cukai memang ditujukan untuk menekan konsumsi, namun dampaknya tidak berhenti sampai di situ. Ia menjelaskan meski cukai tinggi berhasil mengendalikan permintaan, namun konsekuensi yang timbul justru menekan industri serta tenaga kerja. Yudhistira pun menegaskan, jika pemerintah belum mempunyai program atau jalan keluar bagi para pekerja yang nganggur, maka menurutnya industri tidak boleh dibunuh. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun loh. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuma diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi dikecil lah. Jadi otomatis industrinya kecil kan, tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus ya bro.
ada WHO di belakangnya, ada ini, ada ini, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan, bisa dihitung kan pasti. Makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Tuh, diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Kita hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah. Harus ngerti resiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Kenapa saya sampai pikirin begitu? Itu jadi nanti rokok akan kita lihat. Saya akan ke Jawa Timur ya, akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak. Kalau misalnya nggak turun tapi pasar mereka saya lindungin, dalam pengertian itu yang online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana. Saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukannya normal ya, yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Diketahui sejak dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudi Sadewa sudah berhasil menarik perhatian publik baik melalui pernyataan maupun kebijakannya. Salah satu kebijakannya adalah penyuntikan dana 200 triliun ke bank-bank milik negara, yakni BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Tujuannya adalah mempercepat aliran uang atau likuiditas ke sektor real agar kredit bisa tumbuh, konsumsi masyarakat bisa meningkat, dan perekonomian kembali bergerak. Purbaya juga sempat menyentil Direktur Utama Bank BUMN yang sibuk bermain golf. Purbaya juga menyampaikan penempatan dana sebesar 200 triliun di 5 bank himbara bukan disimpan begitu saja, melainkan harus segera disalurkan ke sektor produktif. Tidak berhenti sampai di situ, Purbaya juga sempat memberikan peringatan kepada kementerian-kementerian dan juga kepala BGN yang belum optimal melakukan penyerapan anggaran. Juli Suarti dan Ketut Semadiase melaporkan. Pemirsa, Polres Badung bersama Polsek Jajaran menunjukkan komitmennya dalam memberantas kejahatan jalanan. Sepanjang bulan Agustus 2025, sebanyak 21 kasus 3C3, curas, curat, dan curanmor berhasil amankan 23 tersangka dan 2 diantaranya merupakan residivis. Wakapolres Badung Kompol IGD Suarmawa SH mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari Satreskrim Polres Badung dan seluruh Polsek Jajaran. Pihaknya mengungkapkan 13 kasus curanmor, 4 kasus pencurian biasa atau cusa, dan 4 kasus pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di wilayah Mengui, Kuta Utara, dan Abian Semal. Salah satu tersangka diketahui sedang ditahan di Polsek Belah Batu, Polres Gianyar karena kasus serupa. Polres Badung sendiri berhasil mengungkap 9 kasus curanmor. Sementara itu Polsek Mengui menangani 5 kasus, 1 cusa, 2 curat, 2 curanmor. Polsek Kuta Utara 6 kasus, 3 cusa, 1 curat, 2 curanmor. Dan Polsek Abian Semal mengungkap 1 kasus curat. Barang bukti yang diamankan berupa sepeda motor, HP, peralatan yang digunakan untuk mencuri, dan 4 ekor burung lokal. Wakapolres Badung menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi tindak kriminal, terutama saat meninggalkan kendaraan atau rumah dalam keadaan kosong. Memastikan rumah terkunci dengan baik, gunakan kunci ganda pada kendaraan, dan melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Rai Swantara, Bali TV.
Sementara itu, pemirsa, Polres Bangli bersama jajarannya mengungkap sejumlah tindak pidana menonjol dalam kurun waktu Agustus hingga September 2025. Aksi kejahatan itu meliputi kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor, penyalahgunaan narkotika, hingga pencurian hewan ternak. Wakapolres Bangli, Kompol Wila Juli, dan Disa SIK didampingi Kasat Reskrim Polres Bangli Ibtu Nur Habib Aulia STRK SIK MH mengungkapkan kasus curanmor berhasil mengungkap beberapa pelaku lintas daerah. Salah satunya menimpa DPP 29 tahun warga Sidembunut Bangli yang kehilangan sepeda motor di garasi rumahnya. Hasil penyelidikan mengarah pada dua pelaku asal Sumba Tengah, NTT, yakni ABN 22 tahun dan AJUB 18 tahun. Keduanya ditangkap di Denpasar Barat dan Lamongan, Jawa Timur dengan barang bukti 1 unit Yamaha Jupiter NX berplat palsu serta 2 unit telepon genggam. Kasus lain terjadi di wilayah Kintamani dengan korban IES 35 tahun. Sepeda motor Honda Beat miliknya dicuri oleh MFA 18 tahun asal Jember, Jawa Timur. Pelaku berhasil diamankan saat bekerja di Sidoarjo, sementara barang bukti sepeda motor ditemukan di Gilimanuk, Jemberana. Pada saat korban atau pelapor hendak menggunakan sepeda motornya yang biasa korban parkir di depan garasi miliknya, sepeda motor tersebut tidak ditemukan di garasi. Korban sempat mencari di sekitar TKP dan menanyakan ke keluarganya, namun tidak diketahui sehingga korban melaporkan ke Polres Bangli. Tersangka pencurian inisial MFH, laki-laki, 18 tahun, belum bekerja, jadi aslinya Jember, Jatim. Satres Narkoba Polres Bangli juga berhasil mengungkap beberapa kasus penyalahgunaan narkotika. Tersangka DGES, 27 tahun, mahasiswa asal Bangli, ditangkap di halaman parkir Gor Nyoman Wisno dengan barang bukti 3 paket ganja seberat 54,74 gram. Kemudian 2 remaja asal Denpasar berinisial IWBS 16 tahun dan AACVK 17 tahun ditangkap di kawasan Kawan Bangli. Polisi mengamankan sabu seberat 0,19 gram yang disembunyikan dalam bungkus kopi instan serta seperangkat alat hisap. Sat Narkoba menangkap MOH 29 tahun warga Bondowoso, Jawa Timur di Subaaya, Bangli. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan sabu tambah di tempat kos tersangka di Kediri, Tabanan. Tak hanya itu, Polsek Kintamani berhasil mengungkap kasus pencurian ternak sapi dengan tersangka IKS 31 tahun, petani asal desa Batukang. Dari tangan tersangka, diamankan barang bukti berupa mobil pick-up, sepeda motor, uang tunai 22 juta, 2 ekor sapi, serta dokumen pendukung. Modus pelaku adalah memotong tali pengikat sapi lalu mengangkutnya menggunakan pick-up untuk dijual di Pasar Hewan Bringkit, Badung. Selain itu, menangkap GK 49 tahun residivis asal Buleleng yang melakukan pencurian belasan ekor ayam dari tangan pelaku. Polisi mengamankan 16 ekor ayam, sepeda motor, helm jaket, dan perlengkapan lain yang digunakan saat beraksi. Pelaku mengaku telah beraksi di 8 lokasi berbeda di Kintamani. Ray Suantaro, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Arsitektur Bali, daya tarik utama akomodasi pariwisata. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis.
Pemirsa, penggunaan arsitektur tradisional Bali dalam pembangunan akomodasi pariwisata seperti hotel dan villa dinilai dapat menjadi daya tarik yang kuat bagi wisatawan. Hal ini disampaikan oleh Putu Indra Klinsmanata Pinati, seorang pelaku pariwisata yang aktif mengamati tren di Bali. Ditemui belum lama ini di Desa Pacatu, menurut Putu Indra, banyak wisatawan mancanegara maupun domestik datang ke Bali bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi juga untuk merasakan pengalaman budaya yang otentik. Salah satu cara untuk menyajikan pengalaman tersebut adalah melalui arsitektur. Arsitektur Bali itu punya karakteristik yang unik, tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ada sentuhan seni, filosofi, dan spiritualitas yang kuat. Ketika wisatawan menginap di tempat yang mengadopsi gaya ini, mereka tidak hanya mendapatkan tempat untuk beristirahat, tetapi juga merasakan bagian dari budaya Bali itu sendiri. Putu Indra menjelaskan bahwa elemen-elemen seperti gerbang Candi Bentar, ukuran kayu pada pintu dan jendela, penggunaan material alami seperti batu paras dan alang-alang, dan penataan ruang yang sesuai dengan konsep Trihito Karano, semuanya itu memberikan nilai tambah yang signifikan. Konsep Trihito Karano yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam terwujud dalam tata letak bangunan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Dan percaya bahwa tamu yang datang ke Bali itu tidak hanya tentang tamu yang berlibur secara pariwisata dunia malam atau ke pantai, mereka juga datang dalam bentuk mempelajari budaya. Kami meyakini sesuatu yang dikatakan oleh orang banyak itu sudah ketinggalan zaman atau mungkin dikatakan berbeda, itu dikarenakan satu mungkin proses pembangunan yang membutuhkan biaya, bangunan yang membutuhkan waktu, dan bangunan yang membutuhkan ketelitian dan ketelatenan dari seorang undagi untuk menciptakan masterpiece yang bisa terlihat dalam bentuk bangunan Bali ini. Meskipun banyak pembangunan baru yang cenderung mengadopsi gaya modern, Putu Indra menyarankan para pengembang dan pemilik akomodasi untuk tetap mempertahankan sentuhan lokal. Ia percaya bahwa arsitektur Bali akan selalu relevan dan menjadi pembeda utama di tengah persaingan industri pariwisata yang semakin ketat. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, puluhan umat Hindu Banjar, Jakarta Utara mengikuti persembahyangan bersama dalam rangka Hari Suci Tumpak Landep di Pura Dharma Segara, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Momentum Hari Suci Tumpak Landep bertujuan untuk menajamkan pikiran dalam rangka selalu berbuat baik dan benar. Puluhan umat Hindu Banjar, Jakarta Utara mengikuti persembahyangan bersama dalam rangka Hari Suci Tumpak Landep yang berlokasi di Pura Dharma Segara, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Persembahyangan bersama dipuput oleh ide Pedanda Gede Sebali Waisnawa Mahardika. Makna Tumpak Landep adalah untuk menajamkan pikiran, budi dan hati serta menyucikan benda-benda tajam seperti alat-alat kerja, pusaka, dan kendaraan. Dengan upacara ini, umat Hindu memohon kepada Ide Betara Sang Hyang Siwa Pasupati agar diberi ketajaman pikiran untuk memilah yang baik dan buruk, serta agar selalu berbuat baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tumpak Landep juga menjadi tonggak untuk melakukan introspeksi diri, guna memperbaiki karakter dan perilaku agar lebih selaras dengan ajaran agama. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, budayawan asal kota Denpasar, Igede Anom Ranuara, memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep Mopopade, yaitu sebuah tradisi penyucian hewan dalam upacara keagamaan Hindu. Menurutnya, Mopopade adalah proses yang syarat makna filosofis dan spiritual yang bertujuan untuk menyucikan roh hewan sebelum digunakan sebagai sarana dalam upacara keagamaan. Asal kata Mopopade sendiri berasal dari kata pade dalam terminologi ini yang memiliki dua makna, kaki dan sama. Dalam konteks ini, pade yang berarti kaki merujuk pada penggunaan hewan berkaki 2 atau 4 dalam upacara. Sementara itu, pade yang berarti sama mencerminkan harmonisasi roh hewan dengan elemen pertiwi dan tanah sebelum disembelih.
Ranwaro menjelaskan bahwa prosesi Mepopada melibatkan usaha untuk menetralisir dan menyucikan roh hewan yang akan digunakan. Roh hewan ini harus diharmoniskan terlebih dahulu agar selaras dengan alam pertiwi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesucian dan keselarasan sebelum hewan dipersembahkan. Prosesi Mepopada biasanya dimulai dengan membawa hewan yang akan digunakan mengelilingi tempat upacara sebanyak 3 kali searah jarum jam yang disebut Murwodaksina. Setelah itu hewan akan disembelih dan diolah menjadi sarana untuk caru atau tawur. Kata caru sendiri menurut Ranwaro berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti kulit dan memiliki kaitan erat dengan elemen pertiwi. Dalam konteks ritual, caru adalah sarana yang dipersembahkan untuk menyuburkan tanah dan menyeimbangkan elemen-elemen di dalamnya. Hal ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas. Yang di sini dipakai Mepopada itu adalah binatang-binatang yang akan dipakai kubang-kubang atau layang-layang atau angkep caru. Nah, car sendiri bisa diartikan kulit dalam urat kata Sangsekerta, maka identik yang pada dan kaki ini lebih kepada kepertiwi. Sarana-sarana yang dipersembahkan atau difungsikan untuk menyempurnakan atau menetralisir buta atau tanah itu, menyuburkan tanah itu sebelum disembelih, ya harus disucikan, diharmoniskan atau dipadekan. Dalam arti inilah yang disebut pada itu sama, itu adalah harmonis. Diharmoniskan jiwanya dulu sebelum disembelih untuk bisa menyatu dengan dengan tanah itu sendiri, dengan pertiwi itu sendiri. Lebih lanjut, Ranwaro menekankan bahwa Mepopada bukan hanya sebuah prosesi fisik, tetapi juga sebuah penghormatan terhadap kehidupan. Hewan-hewan yang digunakan diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Hal ini selaras dengan ajaran Ahimsa Karma, yaitu menghindari kekerasan dan menyucikan cita agar roh hewan menjadi bersih sebelum dipersembahkan. Menurut Ranwaro, prosesi ini adalah wujud penghormatan terhadap alam dan segala komponennya. Dalam filosofi Hindu, peran tanah atau pertiwi sangat penting, dan upaya menyuburkan tanah melalui sarana upakara menjadi bagian dari harmonisasi antara manusia, alam, dan Tuhan. Tradisi Mepopada tidak hanya menjadi bagian penting dari upacara keagamaan, tetapi juga mempresentasikan nilai-nilai spiritual yang kaya akan pesan moral dan keseimbangan kosmis. Dengan pemahaman mendalam, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai tradisi dan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Menyapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.